Saya dari jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan Kelautan dari Universitas Riau. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara mengaktifkan menu developer pada tampilan Microsoft Excel kita dan juga cara membuat kalkulator ilmiah. Untuk lebih lanjutnya, tonton video ini sampai selesai. Nah, langkah awal kita terlebih dahulu untuk membuat kalkulator ilmiah adalah mengaktifkan menu developer pada tampilan Microsoft Excel kita. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita klik terlebih dahulu icon file. Kemudian, klik pengaturan. Selanjutnya kita klik custom ribbon. Nah, pada tulisan developer ini kita kasih tanda cetak. Selanjutnya klik OK. Nah, menu developer kita sudah ada pada tampilan Microsoft Excel. Untuk membuat kalkulator ilmiah, yang pertama kita klik developer, kemudian klik Visual Basic. Akan ada tampilan sebagai berikut. Untuk mengaktifkan user form kita, yang pertama kita klik terlebih dahulu insert, kemudian klik user form. Tampilannya akan seperti ini. Di sini terdapat toolbox, user form. Jika toolbox kita hilang, kita bisa mengklik bagian toolbox pada bagian atas. Kemudian untuk properti, kita klik properti Windows atau bisa kita klik F4. Langkah pertama yang kita buat adalah klik label. Nah, untuk mengganti hurufnya sesuai apa yang kita inginkan, klik di bagian font, kemudian diganti. Buat seperlu yang kita buat. Di sini saya akan membuat 24 tombol. Untuk lebih mudahnya kita bisa copy dan paste tombolnya. Kemudian bisa setelah tombol ini selesai kita buat, kita bisa mencobanya apakah tombol ini berfungsi atau tidak. Bisa dengan cara menekan tombol F5 pada keyboard kita. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan hal sama untuk setiap tombol.
itu tidak boleh ada spasi. Untuk operasinya itu ada tambah, kurang, kali, dan bagi, serta pangkat. Dan yang terakhir adalah tombol sama dengan. Nah, selanjutnya untuk mengaktifkan tombol dari kalkulator ini, kita bisa menggunakan rumus pada bagian general atau umum. Kemudian dim B as double. B di sini menunjukkan angka kedua, misalnya 1 ditambah 2, 1 merupakan A dan B itu merupakan angka 2. Selanjutnya dim C as double. C itu merupakan hasilnya 1 tambah 3, 1 tambah 2 hasilnya 3, maka 3 adalah C. Selanjutnya cons I sama dengan 3,14 dan klik. Selanjutnya untuk mengaktifkan tombol angka dari 1 dan seterusnya, ini menggunakan cara pertama klik 2 kali pada tombol 1, kemudian buat rumus hasil sama dengan hasil spasi dan spasi tanda kutip 2, tulis 1 dan diakhiri dengan tanda kutip 2. Lakukan hal yang sama untuk tombolnya dari tombol 1, 2 sampai tanda koma.
untuk mempermudahnya, kita bisa copy rumus ini dan tinggal mengganti angkanya saja. Selanjutnya koma. Maksudnya itu beda. Nah, selanjutnya untuk mengecek apakah tombol ini berfungsi, kita bisa klik tombol F5. Nah, kita coba dulu semua tombolnya. Setelah tombolnya semua berfungsi, selanjutnya kita aktifkan operasi dari tambah, kurang, kali, bagi, dan pangkat. Caranya klik 2 kali pada tombol tambah, kemudian tulis off sama dengan 1. Kenapa 1? Karena kita ibaratkan tanda tambah ini, operasi tambah itu sebagai operasi yang pertama. Selanjutnya A sama dengan hasil, dan hasil sama dengan tanda kutip 2 kali. Ini bisa kita lakukan hal sama untuk setiap operasi dengan cara mengganti angka 1 menjadi angka 2, 3, 4, dan 5. Kita copy. Selanjutnya kita klik tombol kurang diganti dengan angka 2, kemudian tombol kali angka 3, kemudian bagi angka 4, dan yang terakhir itu adalah tombol pangkat. Ctrl V, klik ini. Nah, setelah semua ini berhasil, setelah kita buat rumus seperti itu, tombol belum aktif. Selanjutnya kita membuat rumus operasi ataupun fungsi logika. Karena ini terdiri dari 5 operasi dan kita hanya bisa memilih salah satu operasinya. Caranya tulis private sub operation, tutup kurung. Nah, kita buat dia if OP sama dengan 1 dan C sama dengan A tambah B, hasil sama dengan C. Kenapa OP sama dengan 1? Karena operasi yang pertama itu adalah tanda tambah. Karena kita di awal menggunakan if, maka ia harus diakhiri dengan and if. Selanjutnya bisa kita copy dan tinggal mengganti saja, atau bisa kita tulis secara manual. Agar lebih mudah kita copy 2 berarti A kurang B, and if, kemudian
Arti ketiga itu adalah kali. Kemudian keempat itu adalah bagi. Dan yang kelima adalah pangkat. Nah, setelah rumus sudah terbuat, diakhiri dengan and sub. Selanjutnya kita mengaktifkan tombol sama dengan. Caranya B sama dengan hasil call operation. Disinilah fungsi dari rumus kita yang awal tadi, bagian dim yang call operation pada bagian general. Disinilah berfungsi untuk sama dengan, karena dia akan berfungsi untuk memanggil operasi-operasi yang ada. Nah, selanjutnya untuk tombol hapus kita menggunakan rumus hasil sama dengan tanda kutip 2. Selanjutnya untuk tombol sin cos tan itu menggunakan rumus untuk sin itu adalah sin untuk kurung 2 kali, kemudian hasil tutup kurung 2 kali dengan plus 180 pada mikroskop pixel kita menggunakan lihat, kemudian tutup kurung. Lakukan hal yang sama untuk cos dan tan. Untuk cos tinggal kita ganti saja dia dengan cos, kemudian tan. Nah, selanjutnya untuk tombol angkat kita buat hasil sama dengan SUN kurung hasil. Untuk tombol lock logaritma itu kita buat hasil sama dengan log buka kurung hasil tutup kurung. Nah, setelah ini semua berfungsi, maksudnya setelah tombol ini semua sudah kita buat, nah selanjutnya untuk mengganti nama user from kita klik property, kemudian pada bagian name kita ganti dengan kalkulator. Pada bagian caption kita buat kalkulator ilmiah. Nah, setelah selesai tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita klik icon Excel untuk kembali ke lembaran kerja Excel kita. Selanjutnya kita uji coba. Nah, ada pun caranya sebagai berikut. Yang pertama, kita klik menu developer kita. Kemudian aktifkan desain mode, klik bagian insert, kemudian klik command button. Kemudian kita buat. Nah, untuk mengganti nama command button ini, kita klik sebelah kanan, kemudian pilih properties. Selanjutnya kita ganti pada bagian name, itu adalah tombol tampil. Kemudian pada bagian caption kita buat tampil. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya untuk mengaktifkan tombol ini adalah dengan cara klik kanan,
pilih view mode, kemudian kita buat rumusnya yaitu kalkulator titik show, kemudian klik OK. Untuk membuktikannya apakah tombol ini berfungsi atau tidak, kita klik tampil. Nah, tombol ini berfungsi. Selanjutnya untuk menyimpan file ini adalah dengan cara klik file, kemudian pilih save as, kemudian kita bebas memberi nama dan di mana tempat penyimpanannya. Pada file ini saya membuat kalkulator ilmiah. Selanjutnya save as type-nya itu kita buat menjadi Excel Macro Enable Workbook. Ini bertujuan agar pada saat kita membuka lagi file ini tidak rusak atau semua rumusnya berfungsi. Kemudian klik save. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat sore.